Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kali ini materinya terkait dengan inspeksi K3 ya. Jadi inspeksi K3 itu memang salah satu komponen penting di SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja ya. Jadi inspeksi itu ya terkait dengan pengamatan secara detail ya, atau pemeriksaan secara detail terhadap suatu objek apakah sesuai dengan tidaknya. Nah, ini nanti di cross check dengan standar yang ada atau peraturan yang ada. Jadi inspeksi ini bisa terjadi secara mendadak atau secara berkala. Nah, latar belakang inspeksi ya. Jadi kondisi non standar atau unsafe condition, kemudian unsafe action ya atau perilaku non standar. Kemudian terjadi perubahan pergantian peralatan maupun prosedur atau cara kerja. Kemudian yang terakhir pelaksanaan terkait dengan cenderung pekerja secara rutin ya, secara normal. Nah, kenapa diinspeksi? Nah, tujuannya memang terkait dengan cross check ya dan umpan balik yang berharga bagi manajemen terkait dengan merencanakan tindakan perbaikan ya. Nah, tujuan inspeksi itu di PP nomor 50 tahun 2012 ini terkait dengan peraturan SMK 3 ya. Ya, terkait dengan pasal 13 ayat F ini kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan ya. Nah, yang tujuannya nanti mungkin mencegah potensi bahaya yang menyebabkan cedera, kemudian penyakit akibat kerja ya, kemudian beberapa masalah ketiga di tempat kerja ya. Nah, yang pastinya mencegah kondisi lingkungan kerja eh, dan tindakan-tindakan tidak aman atau tidak sesuai dengan prosedur kerja ya. Nah, ini inspeksi biasanya ada alat bantu terkait inspeksi. Contohnya yang kalian ini ya, yang kalian praktekkan formulir ya, kemudian terkait dengan checklist dan sebagainya itu ya. Itu adalah alat bantu untuk inspeksi ya. Dan juga bersumber terkait dengan standar atau peraturan. Nah, dengan dilaksanakan inspeksi, maka teridentifikasi adanya misalkan memang komitmen manajemen atau top dari top ke bottom atau bottom ke top ya. Kemudian program potensial, defisiensi peralatan, kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, efek perubahan, kekurangan dalam tindakan perbaikan ya, kinerja baik dan hasil mutu suatu produk. Kemudian hasil inspeksi ini dapat dijadikan topik dalam audit ya, terutama di baik itu audit internal atau eksternal. Nah, dasar hukumnya jelas ini UU nomor 1 tahun 70. Kemudian sebenarnya di poin poin 2 ini sudah digantikan di poin 3 ini ya. Itu PP nomor 50 tahun 2012 terkait dengan SMK 3. Nah, yang terbaru sebenarnya yang ini voluntary ya, standar internasional itu adalah standar ISO 45001 2015. Ini nomor 5 ini sudah diganti ya. Nah, ini nomor 4 ini terkait dengan pekerjaan umum ya. Tuh. Nah, pada prinsipnya inspeksi K3 itu semua kecelakaan dapat dicegah, K3 tanggung jawab setiap individu, semua bahaya harus diamankan, melatih pekerja bekerja aman, bekerja pada kondisi aman ya. Nah, indikator kinerjanya ya, inspeksi dapat dijadikan alat bagi manajemen dan memelihara tingkat produktivitas dan efisiensi perusahaan. Jadi setiap laporan inspeksi dapat dijadikan untuk menilai safety performance perusahaan. Jadi ada kinerja dari kinerja keselamatan dari perusahaan. Nah, inspeksi ini ada dua yang kalian lakukan itu biasanya eh, termasuk yang inspeksi informal ya atau unplanned inspection. Jadi inspeksi rutin yang dilakukan oleh karyawan lapangan itu sendiri merupakan kegiatan tetap dan teratur ya. Nah, untuk yang ini inspeksi yang pada suatu daerah kerja dilengkapi dengan daftar periksa agar setelah segala kemungkinan terjadinya kerugian dapat terdeteksi. Dia ada yang inspeksi formal sama informal. Kalau informal ini biasanya dadakan ya. Kalau informal ini ada yang teratur ya. Maksudnya ada jadwalnya. Jadi kalau informal ya secara spontan. Kemudian kalau misalkan sekarang mungkin sudah digital ya.
Jadi kotak sarannya berbentuk QR code ya, seperti itu. Nah, inspeksi formal ini bisa saja inspeksinya itu mendetail, mendetailnya di mana? Mendetailnya itu pada inspeksinya, inspeksi ke misalkan maintenance atau perawatan atau bagian produksi. Nah, itu terjadwal ya, memang terjadwal. Kemudian tanggung jawab manajemen dilakukan secara tim, yaitu brainstorming, kemudian membutuhkan analisis kebutuhan sebenarnya di sini. Nah, metode inspeksi itu ada persiapan, persiapkan timnya, kemudian berkas-berkas dokumennya, kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan pasti diobservasi di lapangan, kemudian ada tanya-tanya ya, wawancara, kemudian ada pencatatan ya. Setelah dicatat nanti dibuatkan laporan, nanti ada tindakan perbaikan, kemudian nanti tindak lanjut seperti itu. Detailnya ini ya di persiapan kayak gimana, pelaksanaan gimana, pencatatan, pelaporan, tindakan perbaikan sama tindak lanjut ini detailnya ada di sini. Nah, contoh semisalkan yang diinspeksi ya macam-macam ya, baik itu mesin, metode ya, kemudian material, kemudian manusia itu. Kemudian ada lingkungan ya. Nah, bahkan juga ada terkait dengan intensitas supplier ya, misalkan suppliernya, kemudian customer gimana, kemudian kebutuhan atau kepentingan, tingkat kesulitan dari tingkat frekuensi ya. Maksudnya tingkat frekuensi dari inspeksi itu. Nah, di sini sebenarnya bukan mencari kesalahan ya. Jadi inspeksi ini untuk perbaikan sebenarnya. Jadi ujungnya adalah pemanfaatan perbaikan untuk perusahaan ya. Jadi inspeksi itu adalah salah satu komponen yang penting di sistem manajemen K3. Nah, mungkin di PBL kalian nanti ada aspek 5R dan ini penting ya. Dipastikan cek, ringkas, rapi, resi, ya, rawat, ya di di PPL kalian ya seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada pelakuan inspeksi ya, eh, mungkin terjadinya kecelakaan secara rutin dan penyakit akibat kerja itu sangat sering ya, sangat sering. Kemudian terjadinya tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman itu eh, terjadi dan sering sering terjadi di tempat kerja ya. Kemudian ujung-ujungnya adalah keter, keterhambatnya produktivitas kerja ya di perusahaan. Nah, ini contoh laporan inspeksinya seperti ini. Eh, Sedikit modifikasi dari saya ya, lebih sederhana karena di sini di form inspeksi kalian nggak ada target waktu, tindakan yang dilakukan ini PIC tidak ada ya. Nah, ini contoh untuk ini ya, gimana caranya hasil inspeksi itu direspon, kemudian ini dicatat kapan tindakan perbaikannya kapan. Seperti itu. Ini contoh khusus untuk yang inspeksi spesifik, contohnya scaffolding ya, peranca namanya ya. Peranca yang biasanya dilakukan di konstruksi. Seperti itu. Nah, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.